Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadila Ramadhaniati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai manajemen kurikulum. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum, kemudian ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, ada komponen kurikulum, ada perencanaan kurikulum, ada model implementasi kurikulum, yang ketujuh itu ada pengembangan kurikulum, dan yang terakhir itu ada evaluasi kurikulum. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Konsep manajemen kurikulum. Nah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan dengan kata kurikulum. Ada yang tahu tidak apa itu kurikulum? Jika tidak tahu, nah teman-teman, menurut Rusman pada tahun 2009, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, manajemen kurikulum itu apa? Ada yang tahu tidak? Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lanjut, kita ke materi kedua, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Nah, teman-teman, terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Apa saja? Yang pertama itu ada produktivitas. Produktivitas ini adalah hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum, merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Lalu yang kedua itu ada demokratisasi. Nah, ini adalah pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga itu kooperatif. Nah, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat itu ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan yang namanya efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Lalu yang terakhir itu ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum seperti yang dijelaskan oleh Rusman pada tahun 2003 tadi. Maksudnya 2009. Nah, teman-teman, selain prinsip, manajemen kurikulum juga mempunyai fungsi. Apa saja fungsi dari manajemen kurikulum? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua itu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, melainkan bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Lalu fungsi manajemen kurikulum yang ketiga itu adalah meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Lalu yang keempat itu meningkatkan efektivitas
efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu komponen kurikulum. Nah, teman-teman, banyak sekali para ahli yang mengemukakan tentang komponen kurikulum ini. Walaupun istilah komponen yang dikemukakan itu berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum itu terdiri dari yang pertama, tujuan, yang kedua itu isi dan struktur kurikulum, yang ketiga itu strategi pelaksanaan, lalu yang terakhir itu evaluasi. Jadi walaupun para ahli banyak mengemukakan yang berbeda-beda, tetapi intinya itu cuma 4 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kelima, yaitu perencanaan kurikulum. Ada beberapa model perencanaan kurikulum. Yang pertama itu model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Yang kedua itu model interaktif rasional. Yang ketiga itu ada the Jiplines model. Lalu yang keempat itu ada model tanpa perencanaan. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa mengerti dan paham ya. Nah, kita lanjut ke materi ke-6, yaitu model implementasi kurikulum. Ada yang tahu tidak apa itu implementasi kurikulum? Jadi teman-teman, implementasi kurikulum merupakan terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivitas atau kenyataan. Nah, metode dan jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian. Di antaranya literatur tentang kurikulum, yang kedua itu perspektif dan praktik, kemudian ada implementasi kurikulum dan dasar-dasar pengembangan kurikulum serta literatur lainnya yang terkait. Oke, kita lanjut ke materi ke-7, yaitu pengembangan kurikulum. Ada yang tahu tidak pengembangan kurikulum itu apa? Jadi teman-teman, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Nah, banyak sekali model-modelnya. Yang pertama itu ada model administrasi, model pendekatan, model demonstrasi, model BOKAM, model Roger, lalu ada model pemecahan masalah dan tabas interpret model. Adapun prosedur dalam pengembangan kurikulum ini apa saja? Nah, yang pertama itu perencanaan kurikulum, kedua itu pengorganisasian kurikulum, lalu yang terakhir itu adalah penyusunan staf dan kontrol kurikulum. Nah teman-teman, implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati dan memperhatikan dua hal penting, yaitu mengkomunikasikan rencana implementasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu evaluasi kurikulum. Dan tahu tidak tujuan evaluasi ini untuk apa? Jadi teman-teman, evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk yang pertama, perbaikan program, yang kedua itu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, yang ketiga itu penentuan tidak lanjut hasil pengembangan. Begitu teman-teman.